A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Aminah sama Kak Nurca juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah doa ya, Ana? Sudah, barusan aja selesai doanya. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Kenapa lagi ini kucing? Kemarin kita apa namanya? Fi'il madi namanya ya. Aduh, Hana hapus mungkin ya kemarin. Target kita sekarang ini aja menghafal tabel fi'il madi. Itu ada di halaman berapa itu ya? Nah ini. Halaman 33 ini wajib hafal. Oh, no. Coba kita latihan sedikit. Ada lagi latihan yang bisa kita lakukan. Misalnya Hana kasih alamtum. Nah, ini Hana tanya domirnya apa? Antum. Kenapa? Karena apa namanya? Seirama dengan nasortum, antum nasortum. Gitu. Contoh lagi, misalnya alamna. Oh, ini nahnu. Karena cocok dengan nahnu nasor. Nah, nih harus jawabnya seperti itu. Jadi kita nasoro yang ini jadi ini kayak seperti kunci jawaban. Cocok nggak? Gitu kan? Makanya huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru. Nah, kalau Hana bilang ini sami'u, domirnya apa ini? Mereka mendengarkan. Iya, mereka. Domirnya? Oh, tuh. Wow, sama. Huwa atau huma atau hum? Nah, hum. Iya, hum. Kenapa hum? Ada wow sama alif itu. Ya, itu betul. Dan Apa juga namanya? Ya, Kak. Bisa kita bilang hum nasaru. Iya, betul. Mau bilang gitu tadi. Ya, kita kembalinya ke sini. Iya. Nah, karena nanti iya kata Bunda Eca hum karena cocok dengan hum nasaru. Karena nanti kan banyak variasi fiil agak beda dan kita cocokin sama yang di sini untuk menjawabnya. Makanya kita biasakan kembali ke tabel ini. Gitu.
Coba lagi ya. Korubna. Domirnya Nahnu. kalau nahnu apa? Coba huwa nasoro dari mana? Oh iya. Nasarna. Coba kita baca dari pertama. Huwa nasoro. Wa nasoro. Wa nasoro. Human. Wa nasoro. Wa Human. nasoro. Nasorona. Hum nasoru. Koruba. Koruba. Tunggu Bun. Gimana? Nasorona. Nasorona. Nasoru. Oh, Oke, kita ada, tunggu ya, ada Kak Nurca. Ya. Kak Nurca, Hana minta tolong dibacakan tabel Nasoro, tabel fi'il madi. Wa nasoro. Huma nasoro. Hum nasoru. Hiya nasorot. Huma nasorota. Huna nasorna. Berarti kalau misalnya ini masuknya ke huwa, bukan Kak? Domirnya huwa. Huwa, Oh, ke Huwa korobna. Karena kalau misalnya nahnu, itu harus ada alifnya satu. begini. Korobna ya. Ini apa tadi domirnya? Huwa. Huwa, Berarti huna. Kalau huna bukannya harus pakai tasjid. Tasjid. coba diulang lagi. Huwa nasara. Huwa nasoro. Huma nasoro. Hum nasoro. Huwa nasoru. Hiya nasorot. Wah ini tabelnya. Nggak apa-apa. Kita mulai lagi. Huwa nasara. Huwa nasoro. Huma nasoro. Huma nasara. Hima nasoru. No, bukan nasoru. Huma nasara. Huma nasoro. Hum nasoru. Ya, Oke. betul. Hiya nasorot. Huma nasorota. Hunna nasorna. Nah, berarti gimana? pakai hunna. Iya, hunna nasarna. Hunna nasorna. Korubna. Oke. Nasarna, korubna, ya kan? Korubna, iya betul. Nah, jadi hunna. Kemudian kalau dilanjutkan anta Anta Nasorta. Anta nasorta. Antuma nasortuma. Antunna nasortum. Antum nasortum. Anti nasorti. Antuma nasortuma. Antunna nasortunna. Ana nasorotu. No, ana nasartu. Ana nasortu. Nahnu nasorna. Salah. Nahnu Nasorna. Iya, ada panjangnya ya. Jadi kalau nahnu ada panjangnya ya, Bunda. Iya. Ya. Iya, Kak. Oke. Nah, Bunda kemarin kan nggak sempat belajar bersama. Coba Hana minta hari ini bisa nggak tabel nasoronya? Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasor. Itu ya, Kak? Iya, betul. Hiya nasorta, huma. Bukan, hiya Hiya nasorot. nasorot, hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasorna. Anta nasorta, antuma nasortuma,
Antum nasortum. Anti nasorti. Antuma nasortuma. Antunna nasortunna. Ana nasortu. Nahnu nasorna. Nasorna. Iya, nasorna. Harus panjang, kalau panjang dipanjangkan, kalau pendek, pendek ya. Itu penting sekali. Oke, Masya Allah. Hafal ya. Coba lagi. Huwa nasoro. Huwa nasoro. Huma nasoro. Hum nasoru. Hiya nasortu. Huma nasor. Sorry. Ulang dari Hiya awal. nasorot. Ya, silakan ulang dari awal. Huwa nasoro. Huma nasoro. Hum nasoru. Hiya nasorot. Huma nasorota. Hum nasora. Nasor. Hunna nasorna. Oke. Anta nasor. Sebelum dilanjutkan, Iya. tadi huwa nasoro, huma nasoro. Jadi dua-duanya kedengaran sama. Huma itu panjang ya kan, nasoro gitu. Iya. Nah, sedang azan ya. Oke, dicoba lagi panjang pendeknya diperhatikan ya. Silakan. Huma nasoro. Hum nasoru. Hiya nasorot. Huma nasorota. Hunna nasorna. Anta nasorta. Antuma nasortuma. Antum nasortum. Iya. Anti nasorti. Antuma nasortuma. Antum nasortum. Ana nasortu. Nahnu nasorna. Tadi antumnya 2 kali. Kalau anti, pluralnya? Antunna. Ya, Nasortunna. Maaf ya Allah. Bentar, abang lagi deh. Itu dimulai dari domirnya ya. Jadi domirnya juga harus solid dulu, harus bagus dulu hafalannya, baru insya Allah lebih mudah nanti menghafal tabelnya. Gak apa-apa, kita baru mulai. Huwa sama hiya, anta sama anti ya Kak depannya ya. Oh ya. Iya, makasih. Sama-sama. Gak apa-apa, ini baru mulai hafalannya jadi ya. Yang udah berbulan-bulan suka lupa juga jadi wajar. Coba sekarang bukan ini. Membingungkan. Yang kita udah pelajari sami'a qaruba nasara qatala. Coba bisa nggak ya? Nah, ini domirnya apa? Oh, pada azan semua ya. Oke. Kalau begitu, Huma ya. Huma Perempuan. Feminin. Karena Nasorot, nasorota. nasorota. Gini, jawabnya harus huma nasorota. Oke. Harus didampingi sama domirnya. Domir ya, siap. Oke. Berarti dari hiya nasorot, huma nasorota. Iya. Hum nasoru.
Hunna. Hunna nasorna. Aduh, salah terus. Hunna nasorna. Mereka hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasorna. Iya. Oke. Mantap. Latihannya kita lanjutkan besok karena banyak banget ini Quran time yang harus kita sampaikan. Hana mau share lagi nih dari Ustadz. Waktu itu kita belajar ismul isyarah, kata ganti untuk penunjuk. Ingat kan, haza, hazihi, haulai, dalika, tilka, ulaika. Nah, ini waktu itu kita latihan. Di sini haulai syufa'auna. Kira-kira ini kalimat atau fragmen? Masih ingat nggak teman-teman? Kalimat ya, Kak? Iya, kalimat. Haulai artinya Mereka. mereka itu. Pakai itu Mereka ya, karena itu adalah penolong kita. penolong ya. Oke. Syufa'a, sebenarnya betul ya ini. Syufa'a. Syufa'a lebih tepatnya diartikan sebagai, kemarin Kak Nurca ya yang kasih tahu artinya. Intercessor ini apa ya? Perantara. Aku salah waktu itu. Apa? Ya, aku salah waktu itu ngasih jawabannya. Yang haulai. Oh. Kalau intercessor bahasa Indonesia apa sih? Perantara ya? Iya. Ya, perantara. Perantara. Daripada Bukan penolong. Iya. Iya, Perantara. lebih tepat perantara. Nah, apa sih perantara itu? Sebagai contohnya, Ustadz bikin cerita. Misalnya kita dipanggil sama bos lah, karena kebanyakan kita udah kerja ya. Atau di sini contohnya ada anak yang dipanggil ke ruangan apa sih kalau zaman sekarang BK? Iya. Ya, ke ruangan BK. Dan guru kita, wali kelas kita ikut juga ke ruangan BK tersebut. Jadi di dalam ruangan itu ada 3, guru BK, murid, dan wali kelas. Pas guru BK-nya mau ngomong nih, tapi didahului oleh wali kelas. Kita dipanggil ke ruang BK pastinya ada masalah, ya kan? Nah, waktu itu bahkan sebelum guru BK-nya bicara, wali kelasnya ngomong begini, sebenarnya Ahmad, si murid gitu ya, Ahmad ini murid yang baik gitu. Gak apa-apa sih sekali ini biarin aja, nggak usah dihukum. Karena dia sebenarnya murid yang baik, rajin, segala macam. Gitu. Jadi sebelum guru BK bicara, wali kelasnya bicara, mau bilang atas nama murid, enggak juga, cuman ya seperti itulah keadaannya. Ya kan, menjelaskan, oh si murid ini sebenarnya anak yang baik, ya udahlah masalah yang ini enggak usah dilanjutkan, maafkan aja sekali ini gitu. Nah, seperti itulah kira-kira perantara atau syufa'auna. Syufa'auna. Nah, ya. Jadi si guru ini berbicara atas nama muridnya tadi, atas nama kita.
Di sini apakah bisa dimengerti? Belum ya? Bisa, Kak. Oh, oke. Alhamdulillah. Tapi di atas guru ada posisi yang lebih tinggi, yaitu kepala sekolah. Ini prinsipal ini kepala sekolah ya. Oke. Tapi posisinya di situ, di antara 3 orang ini, guru BK, wali kelas, dan murid, yang paling tinggi posisinya kan guru BK. Gitu. Kepala sekolah ya, Kak? Ya, prinsipal. Karena udah terlanjur Hana bilang guru BK, ya ceritanya dengan guru BK aja. Oh, iya. Ya, dari awalnya udah guru BK, ya udah guru BK aja. Jadi di dalam ruangan itu, guru BK posisinya paling tinggi. Kemudian guru, wali kelas, yang paling rendah posisinya murid. Nah, gitu. Jadi ceritanya pada intinya, si murid ini berada dalam masalah, membuat masalah. Ya. Jadi bakalan dapat hukuman gitulah dari guru BK. Gitu. Tapi wali kelas berbicara atas nama murid ini. Ya kan? Seperti tadi. Jadi, seseorang yang lebih tinggi posisinya daripada kita. Tapi dia tidak lebih tinggi dari orang yang kita hadapi. Seperti itu. Nah, ini yang namanya syufa'a'u. Syufa'a. Syufa'a ini posisinya di tengah-tengah. Dia berbicara atas nama kita lebih rendah daripada syufa'a'u. Dan dia bicaranya kepada orang yang lebih tinggi posisinya daripada dia sendiri. Gitu. Nah, itu namanya syufa'a'u atau perantara. Contoh lain lagi. Misalnya kita bikin masalah dengan ibu kita. Kemudian ayah bilang, aduh, gak usah dimarahin deh, itu kan anak kesayangan aku. Coba lihat nih, lucu banget kan, duh jangan dimarahin ya, ya udah, gitu. Jadi ayahnya membela si anak. Ayah membela si anak, jadi dia berbicara atas nama si anak di hadapan ibu. Dan ya, seperti kita tahu ibu adalah queen di rumahnya. Kemudian, nah itu. Jadi si ayah dalam kasus ini dia jadi syufa'a'u atau perantara. Ketika seseorang datang dan mencoba untuk menyelamatkan kita dari masalah, ya, nah itu namanya syufa'a'u. Artinya syufa'a'u itu orang yang akan berbicara atas nama kita. Gitu. Jadi idenya ini adalah topiknya sebenarnya mereka, maksudnya orang-orang Quraisy atau orang yang di Mekah, mereka menyembah Allah. Sebenarnya orang Makkah zaman dulu mereka menyembah Allah. Tapi mereka juga menyembah ini berhala-berhala. Jadi mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Jadi mereka kan ditanya, lah kenapa kok kamu menyembah berhala-berhala ini? Nah, mereka bilang, ya gimana ya, kita kan selalu sering membangkang sama perintah Allah. Gitu. Sering membangkang sama perintah Allah, tidak menuruti Allah. Jadi ya Allah pastinya marah banget lah sama kita. Karena ya super haram gitu. Melakukan banyak hal yang dilarang. Jadi kita tuh super haram. Pastinya Allah marah banget sama kita. Dan mereka sadar mereka melakukan banyak kesalahan dan Allah sebenarnya marah. Nah, mereka tahu itu. Gitu.
Jadi ketika kami nanti di akhirat bakalan kena masalah kan karena super haram ini tadi, gitu. Dan nanti di sana Allah akan menghukum kami. Nah, makanya kami menyembah berhala, kami memastikan kami taruh di situ banyak-banyak coklat, susu, apple pie, semuanya yang enak-enak. Nah, di depan para berhala ini, di depan berhala-berhala ini, dan kami senantiasa membuat berhala-berhala ini senang. Pokoknya dispesialkanlah berhala-berhala ini. Kenapa? Karena mereka, berhala-berhala ini sebenarnya adalah orang yang Allah sayangi, orang yang dicintai Allah. Berhala itu kan patung. Pada awalnya patung ini nggak mungkin pasti ada bentuk. Sebenarnya bentuk-bentuk ini ya misalnya Hana meninggal gitu. Nah, jadi untuk mengenang Hana dibikinlah patung Hana tadi. Nah, itu asal mulanya berhala. Jadi sebenarnya mereka berpikir berhala-berhala ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Jadi mereka mikirnya taruh makanan banyak yang enak, dibersihin berhalanya, dilindungi dari hujan, pokoknya diservis dengan sebaik mungkin berhala-berhala ini, dibikin senang. Kenapa? Supaya nanti ketika di akhirat Allah akan menghukum mereka, nanti mereka berharap berhala-berhala ini akan, ya Allah jangan gitu, jangan hukum mereka. Nah, seperti itu. Ini yang lucu sebenarnya Ustadz kalau menjelaskan ini lucu banget. Jadi ketika di akhirat nanti Allah marah sama mereka mau menghukum, berhalanya datang. Jangan ya Allah gitu. Mereka waktu dulu sering naruh KitKat nih di depan saya gitu. Sering naruh pisang goreng di depan kita dan kita kan seneng banget tuh makanan favorit kita pisang goreng. Jangan dihukum ya Allah, mereka udah baik banget sama kita. Itu kata berhala. Dalam imajinasi, dalam pikiran orang-orang Mekah. Gitu. Jadi mereka ingin memiliki syufa'a'u ini, ingin memiliki para perantara ini. Jadi pada akhirnya ketimbang menyembah Allah, mereka malah menyembah berhala-berhala ini. Ya mereka juga menyembah Allah, tapi ya harusnya kan tidak boleh hanya Allah satu. Karena mereka pikir menyembah Allah itu tidak cukup bagus. Bagaimanapun juga Allah pasti akan menghukum kami. Mereka bilang seperti itu. Jadi kita membutuhkan pertolongan nanti untuk jadi perantara kita yang akan membicarakan, yang akan menyampaikan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pikirkan. Kenapa sampai mereka menyembah berhala? Jadi mereka biasa menyembah berhala. Mereka tidak menyembah batu gitu. Kalau kita belajar IPS sejarah, itu kan zaman dulu ada orang yang bikin batu atau menyembah pohon, ada kan yang seperti itu. Ini enggak, orang Mekah menyembah berhala, patung manusia gitu. Dan sebenarnya, nah ini, berhala-berhala itu adalah memorinya apa ya? Apa sih? Prasasti, kenangan ya. Ya, gambaran prasasti gitu dari seseorang. Gitu. Nah, yang seperti Hana sampaikan tadi, ada orang zaman dulu, mereka hormati, mereka sayangi, orang tersebut meninggal, karena mereka masih sayang, ya mereka bikin patungnya. Jadi, pertama mereka karena menghormati, mereka bikin patung itu, kemudian karena saking menghormati, mereka malah menyembah dan berkembang. Gitu.
Jadi pengennya berhala ini menjadi perantara bagi mereka nanti di akhirat. Nah itu. Jadi bukan mereka nggak menyembah sembarangan batu atau pohon, nggak. Jadi di dalam berhala itu mereka percaya ada jiwanya. Nah, itu. Yang mereka harapkan, yang mereka percaya akan menolong mereka nanti di akhirat. Akan menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Tuh. Azan di sini. Ini tinggal 7 menit. Suara hilang Kak Hana? Belum ada suaranya ya? Masih adzan, Bunda. Oke, Assalamualaikum Hana, datang lagi. Oke, waktu kita tinggal 4 menit, jadi intinya orang Mekah itu menyembah berhala, karena mereka mengharapkan berhala-berhala ini nanti akan berbicara atas nama mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, supaya mereka bisa dibebaskan dari hukuman. Mereka orang Mekah itu sadar mereka sering melanggar perintah Allah. Mereka sadar mereka benar-benar seorang pendosa, dan mereka tahu mereka pikir Allah marah sama mereka karena kesalahan yang mereka buat. Karena itu mereka butuh orang yang bisa menolong mereka nanti. Itulah kenapa mereka menyembah berhala seperti itu.
Tapi kemudian Islam datang dan Islam itu menghapuskan ini perantara-perantara yang seperti itu. Ketika kita bilang la ilaha illallah, ketika kita bilang ketika Al-Quran datang dan berbicara tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Perantara-perantara ini, berhala-berhala seperti itu, semuanya akan menghilang nanti di hari kiamat. Nah, ini ada di surat Al-Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati u'tuni bi kitabi min qabli hadza u'tuni bi kitabi min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Namanya apa sih yang kamu pikirin? Hal-hal yang seperti ini yang kamu panggil selain Allah. Kenapa kalian memanggil mereka? Jadi mereka bilang karena mereka adalah syufa'auna, mereka adalah perantara kami. Gitu. Kemudian Allah bilang, apa yang mereka ciptakan di dunia ini? Apa yang telah mereka ciptakan sehingga kamu sangat menyembah mereka dengan giat gitu. Kemudian Allah bilang lagi, kemudian apakah mereka punya bagian di langit? Maksudnya ikut menciptakan langit. Allah tanya lagi kan, kenapa nggak bawa coba buku-buku kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, sebelum kitab ini, yang kamu bisa tunjukkan kepadaku? Oh ini buktinya mereka ikut menciptakan langit, ikut menciptakan bumi. Coba bawa buktinya sini, mana kitabnya? Allah menantang orang-orang itu. Itu. Coba berikan apa aja, coba bisa nggak kamu berikan bukti apa aja gitu. Kalau kamu benar-benar mengatakan kebenaran. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala bicara, menjawab, oh mereka berhala ini adalah perantara. Nah ini yang Allah jawab. Kalau mereka perantara, kenapa ini? Kenapa kamu menyembah mereka? Nah ini ya respon Allah terhadap ini alasan mereka menyembah berhala. Jadi Islam datang menghapuskan semua perantara-perantara itu. Hal yang paling dekat dengan perantara untuk kita adalah Nabi Muhammad SAW yang pada hari kiamat nanti akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini adalah umatku. Tolong jangan apa-apain mereka gitu, jangan hukum mereka seperti itu. Nanti Rasul SAW akan bicara kepada Allah seperti itu atas nama kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan mendapatkan syafaatnya.